Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Seorang pelayan di dekatnya berkata, "Tuan, aku pernah mendengar bahwa Sue Ying sedang mengumpulkan banyak barang berharga, dan juga mendengar bahwa ia menginginkan batu nuklir bintang matahari. Sekarang dia datang untuk mengunjungi Master, seharusnya dia mengumpulkan semua materi berharga, dan akan meminta bantuan Master untuk memperbaiki batu nuklir bintang matahari." Petik 2. Master planet Ripple Lady melihat keluar, tatapannya melewati halangan ruang, mendarat di laki-laki berpakaian hitam di tengah kehampaan di luar planet ini. Dongbo Sue Ying, Ripple Lady Planet Master samar-samar merenung, bakat siapa yang tercepat berkultivasi ke ranah tahap 3 di dunia dewa dan abis? Mari kita temui dia dulu. Pergi bawa dia. Petik 2. Ya, pria tua berjubah putih itu dengan hormat berkata. Masih ada sedikit hal yang belum diberitahukan Master Planet Ripple Lady kepada bawahannya. Sue Ying ini adalah salah satu dari 2 orang di seluruh kosmos yang merupakan anggota Legiun Penghancuran, dan Master Planet Ripple Lady merasa bahwa orang seperti ini akan dapat melampaui. Jadi, dia adalah seseorang yang layak untuk ditemui. Dalam ruang. Tolong ikuti aku, dan jangan terburu-buru. Pria tua berjubah putih memimpin. Iya nih. Sue Ying mengikuti di belakangnya dan segera tiba di planet ini. Planet dingin ini terlalu sunyi. Di kejauhan, orang bisa melihat api biru tua terbakar, daerah-daerah yang diselimuti kabut dan danau hitam. Daerah-daerah aneh ada di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka adalah fasilitas penting untuk penyempurnaan. Permaisuri Qianhe secara pribadi membangun beberapa fasilitas penting. Di sini, bahaya mengintai di setiap sudut. Ada sebuah bangunan yang hanya menempati 5.000 km. Itu terlalu kecil untuk seseorang dengan identitas sebagai paragon. Ada makhluk, dewa, dan dewa dunia yang tinggal di sini dan mematuhi perintah Master Planet Ripple Lady. Ayo ke sini. Pria tua berjubah putih itu terus membimbingnya. Akhirnya, Sue Ying melihat seorang wanita berjubah putih bersalju berbaring di daun lembut besar di depannya. Wanita itu sedang membaca buku di tangannya tanpa alas kaki dengan 2 pelayan cantik yang melayaninya. Salam, Ripple Lady Planet Master. Sue Ying secara alami mengenali yang lain. Dongbo Sue Ying, Master Planet Ripple Lady mengangkat kepalanya dan meliriknya, mungkinkah kamu tidak tahu bahwa Permaisuri Qianhe, Master Istana Dewa Segudang, dan Master Pulau Temporal baru-baru ini bergandengan tangan berperang dengan penguasa Nil dan tuanmu, Dewa Pertumpahan Darah? Gurumu menderita banyak kerugian. Petik 2. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu. Tetapi sehubungan dengan penguasa, itu benar-benar cukup baru. Ah, Sue Ying tertegun, dia memang tidak tahu tentang masalah ini. Selama pesta bunga Miriat, bukankah Permaisuri Qianhe mengembalikan pujian gurunya? Kamu benar-benar tidak tahu. Ripple Lady Planet Master segera berkata, datang untuk menemui aku, haruskah untuk Sunstar Nucleus Stone? Sue Ying langsung ke titik dengan anggukan, tepat. Aku sudah menyiapkan tanah hitam void serta 12 jenis bahan berharga. Master Planet Ripple Lady memandangnya, mencium dan memurnikan sangat sulit, kamu pikir aku setuju? Apa yang kamu miliki yang layak aku berikan pada kondisi ini? Petik 2. Kulit Sue Ying tidak berubah, tidak peduli apa, aku harus mencoba sedikit. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan berbalik dan pergi. Petik 2. Batu nukleus bintang matahari 500 gram? Ripple Lady Planet Master dengan lembut berkata, tidak mustahil meminta bantuan aku, kamu harus menyetujui 3 permintaan. Tolong katakan, kata Sue Ying. Yang lain bisa mengajukan permintaan seperti yang mereka inginkan, tetapi apakah dia setuju atau tidak pada akhirnya adalah keputusannya sendiri. Pertama, biarkan salah satu murid aku mempelajari bagian atas dari Kitab Iblis Darah kamu. Kata Master Planet Wanita riak. Salinan asli dari seni absolut langka. Meskipun dia telah menjadi paragon, dia tidak memiliki salinan asli dari seni absolut. Ini tidak terlalu sulit, kata Sue Ying. Kedua, Master Planet Ripple Lady melambaikan tangannya, dan cahaya abu-abu terbang menuju Sue Ying. Sue Ying menggenggamnya dengan tangannya. Di tangannya, ada gulungan kain compang camping.
Ini adalah formasi arai yang rusak. Ripple Lady Planet Master berkata, aku pernah mendengar bahwa kamu unggul dalam misteri dunia yang mendalam, dan aku harap kamu dapat membantu memperbaiki formasi susunan ini. Mengenai tenggat waktu, itu tidak terlalu mendesak bagi aku. Tahap keempat Dewa Dunia memiliki umur 10 miliar tahun. Maka aku akan memberi kamu batas waktu 10 miliar tahun. Bantu aku memperbaiki formasi arai ini dalam rentang 10 miliar tahun. Jika kamu tidak dapat memperbaikinya, maka ketika saatnya tiba, kembalikan batu nuklir bintang matahari kepada aku. Petik 2. Mendengar batas waktu 10 miliar tahun, Sue Ying merasa jantungnya rileks, tetapi jika ia gagal memperbaikinya, batu nuklir bintang matahari harus dikembalikan ke Master Planet Ripple Lady. Sue Ying segera melihat ke bawah pada gulungan kain compang camping di tangannya. Pada gulungan pakaian adalah formasi arai yang rusak. Ketika dia melihat susunan formasi, membenamkan dirinya di dalamnya. Sue Ying merasa bahwa hal-hal di depannya mulai menjadi kabur, dan secara bertahap menjadi seolah-olah dia telah memasuki dunia yang luas. Dunia ini sebagian besar masih utuh, tetapi beberapa bagian hancur. Bahkan kubah langit runtuh dan menjadi kabut kelabu. Api berkobar di dalam dunia yang hancur, hebat dan sombong. Itu menimbulkan perasaan yang jauh lebih kuat daripada apa yang dirasakan Sue Ying dari Paragon Huo Cheng. Apakah formasi arai yang hancur ini ditemukan dari peninggalan sejarah? Sue Ying bertanya. Permaisuri memberikannya, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Ripple Lady Planet Master berkata, apakah kamu setuju dengan syarat kedua? Sue Ying bertanya, lalu bagaimana dengan kondisi ketiga? Kondisi ketiga, aku masih belum memikirkannya. Ripple Lady Planet Master berkata, bagaimana dengan ini, untuk kondisi ketiga, kamu berutang budi padaku. Bantuan, Sue Ying ragu-ragu. Bantuan bisa besar atau kecil. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu menuntut. Jika permintaan aku terlalu berlebihan, kamu selalu bisa menolak, kata Ripple Lady Planet Master. Aku tidak perlu diikat oleh sumpah? Sue Ying bertanya. Aku percaya padamu, kata Master Planet Ripple Lady. Dari informasi yang dia miliki tentang Sue Ying, dia sudah lama menilai bahwa ini adalah orang yang menghargai emosi dan keadilan, dan seseorang yang janjinya bernilai 1000 emas. Dia tidak seperti iblis licik dari Dark Abyss dan tidak seperti permaisuri yang akan mengkhianati seseorang dalam sekejap. Sue Ying adalah salah satu dari mereka yang pantas dipercaya. Kondisi terakhir Ripple Lady Planet Master hanya dibesarkan dengan santai. Jika kekuatan Sue Ying kemudian melonjak ke langit, maka kondisi ini akan menjadi keuntungan yang signifikan. Jika kekuatan Sue Ying tidak cukup, maka negosiasi seperti ini belum pernah dilakukan. 3 permintaan, benar? Sue Ying bertanya, selama aku setuju, kamu akan membantu aku memperbaiki batu nuklir bintang matahari? Master Planet Ripple Lady mengangguk, Sue Ying, aku harus memberitahu kamu bahwa memurnikannya adalah sesuatu yang sangat rumit dan seseorang tidak dapat menjadi sedikit pun lalai, dan begitu seseorang lengah, mereka akan gagal. Karena itu, kamu harus memberi aku lebih banyak Void Black Soil, hanya 6 juta kilogram Void Black Soil. Seluruh proses pemurnian akan memakan waktu setidaknya 500.000 tahun. Ketika aku berhasil, aku akan memberitahu kamu. Baiklah. Sue Ying mengangguk, aku setuju dengan 3 permintaan kamu. Apakah ini kesepakatan? Ini kesepakatan. Ripple Lady Planet Master tersenyum. Dia merasa bahwa Sue Ying muda yang merupakan bagian dari Legiun Penghancuran bersama dengan Pang Yi, yang telah memecahkan catatan kultivasi layak untuk dia habiskan waktu. Kedua belah pihak menyelesaikan diskusi. Sue Ying meninggalkan 6 juta kilogram Void Black Soil serta semua 12 jenis bahan berharga, mengambil gulungan kain compang camping dan meninggalkan planet Ripple Lady. Berdiri di kepala kapal terbang Starfield yang merobek-robek di tengah-tengah terowongan ruang waktu, suasana hati Sue Ying sangat baik. Menghabiskan waktu 60.000 tahun, dan juga harus memperbaiki fragmen arai kuno yang rusak, serta menjanjikan bantuan, semuanya akhirnya diselesaikan. Sue Ying tersenyum. Untuk membalas kebaikan Forefather Scarlet Flame, dia tidak ragu untuk melakukan semua ini. Aku agak beruntung bisa berhasil dalam usaha ini. Master Planet Ripple Lady telah setuju untuk membantu aku.
Meskipun ada beberapa kondisi, sangat jarang baginya untuk menerima aku. Sui Ying berseri-seri. Waktu itu kejam. Bagi para pembudidaya, waktu dapat memolesnya. Waktu juga dapat memungkinkan mereka untuk memahami lebih banyak hukum dan misteri yang mendalam, memungkinkan mereka untuk memahami Tao yang lebih kuat dan akhirnya membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi pada akhirnya, jika mereka tidak bisa melampaui, waktu akan membawa mereka lebih dekat ke kematian. Jing Qiyu. Sui Ying menatap sosok anggun mengenakan jubah biru muda yang berdiri di tepi danau. Meskipun dia memunggunginya, Sui Ying bisa melihat air mata di matanya. Sui Ying. Air mata di mata Jing Qiyu menghilang. Dia memaksakan senyum ke arah suaminya. Besok adalah hari di mana ayah mertua aku bereinkarnasi. Apakah kamu tidak melakukannya sekali sebelumnya dan berhasil dalam kebangkitan? Itu mungkin sama untuk ayah mertua juga. Reinkarnasi ini bahkan mungkin mengembangkan ranah hatinya, memungkinkannya untuk melampaui masa depan. Tidak ada yang mustahil. Sui Ying menghibur istrinya. Aku mengerti, tetapi kemungkinan keberhasilannya rendah. Jing Qiyu melihat ke arah danau. Matanya merah, sebagai anak perempuan tertua, ayah aku memperlakukan aku seperti harta. Dia menjaga aku pada setiap kesempatan dan tidak pernah mempercayai aku kepada pelayan manapun. Aku masih ingat ketika aku masih kecil, dia akan selalu menemaniku tidur, memberi makanku dan mengajariku permainan pedang. Petik 2. Ketika dia bertambah tua dan mendekati kematiannya, dia bahkan pergi ke Danau Heart Island untukku, mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan senjata dewa sejati untukku. Setiap saat aku melihat senjata dewa sejati ini, itu akan mengingatkan aku pada ayah aku. Petik 2. Jing Qiyu memandang Sui Ying, di dunia ini, tidak banyak orang yang begitu mencintaiku sehingga mereka tidak akan ragu mempertaruhkan nyawanya untukku. Selain kamu, mungkin hanya ada ayah aku, namun ia akan bereinkarnasi pada saat ini. Petik 2. Sui Ying memegang tangan istrinya, kamu juga seorang kultivator dan harus tahu bahwa kita telah memperoleh banyak hal dari kehidupan. Sama halnya dengan ayah mertua. Dia telah mengalami banyak hal dan harus puas dengan kehidupan. Petik 2. Aku mengerti, meskipun dia mengatakannya secara lahiriah, dia masih merasa muram. Pada hari kedua, orang-orang datang satu persatu. Orang-orang itu termasuk Putri Mo Xue dan suami mereka. Selain mereka, ada juga beberapa teman baiknya. Tentu saja, semua cucu perempuan dan cucunya datang mengunjunginya juga. Ayah, kakek, leluhur, Dong Boyu dan King Yao datang juga. Saat ini Dong Boyu telah menjadi jauh lebih pendiam. Bahkan ada seorang wanita cantik berjubah ungu di sisinya. Di belakangnya, ada beberapa anak muda, dan beberapa berteriak Forefather Dongbo Sui Ying di mulut mereka. Sui Ying tidak bisa menahan senyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah mengalami kemunduran, anak lelakinya ini akan keluar lagi. Pada saat itu, dia telah bertemu seorang gadis berjubah ungu, Empress Wan He, yang merupakan dewa dunia tingkat 1. Setelah mereka menikah, kekuatan tempur Dong Boyu yang macet mencapai 120.000 tahun tiba-tiba naik. Praktis dalam satu hari, ia memahami dua hati dewa kelas 1, hati dewa ekstremitas dan hati dewa kekacauan untuk menjadi dewa dunia tahap 2. Itu jauh lebih cepat daripada saudara perempuannya, King Yao. Sui Ying terkejut. Sebelum ini, putranya telah mencapai kemacetan di kedua dewa hati. Namun tidak akan pernah ia membayangkan bahwa putranya dapat membuat terobosan di kedua hati dewa pada hari yang sama. Dong Boyu dan Permaisuri Wan. Dia punya seorang putri dan seorang putra juga, dan mereka membawa mereka keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Baru 510.000 tahun sejak Sui Ying membangun tempat tinggalnya, namun ia sudah memiliki banyak keturunan. Hahaha, King Yao, kamu telah menjadi murid saudara laki-laki Huo Cheng, tapi jangan kalah dengan adik laki-lakimu. Sui Ying menertawakan putrinya. Yakinlah tentang ini karena perbaikannya harus dikreditkan ke saudari Wan He. Karena peningkatan mendadak terjadi hanya setelah dia bersama dengan saudari Wan He. Sebagai seorang kakak perempuan, aku pasti akan mengungguli dia. King Yao menjawab sambil berjalan bersama wanita berjubah ungu itu. Meskipun Dong Boyu sifatnya introvert,
dia sudah terbiasa bertengkar dengan adik perempuannya sejak muda. Dia tidak bisa membantu tetapi balas-balas, aku pikir kamu perlu menemukan pasangan sebelum kamu bahkan dapat berpikir melebihi aku. Saudari Wan He, kamu perlu merawat orangmu dengan baik. Soalnya, dia berani menuangkan garam ke luka kakaknya. King Yao cemberut. Wan He berjubah ungu hanya tertawa di sisi mereka. Dia tidak banyak bicara. Dia telah bertemu Dong Boyu saat dia berkeliling dunia dewa. Keduanya secara bertahap saling mengenal dan, segera, hubungan mereka tumbuh lebih dalam. Meskipun dia telah menahan aura pada awalnya, itu kemudian ketika mereka saling membuka satu sama lain sehingga dia mengetahui bahwa suaminya memiliki latar belakang yang menakutkan. Sui Ying. Angin abadi. Sui Ying melihat Ciki Yubai dan istrinya datang. Kamu berdua datang juga? Sui Ying tersenyum. Senior Mo Sui biasa mengajari aku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Jawab Ciki Yubai. Dengan bakatnya, bahkan ketika jiwanya terbelah dua, Ciki Yubai masih bisa memahami kelas 2 makna sejati tanpa bimbingan dari guru manapun. Dia bahkan menderita karena siksaan yang menyiksa ketika dia dipenjara di Dark Abyss. Ketika Howling Devil Cult Leader mempraktekkan Blood Demon Scripture, banyak roh yang lebih kuat daripada Ciki Yubai menyerah padanya. Namun Ciki Yubai bisa bertahan sampai dia menjadi salah satu dari 9 jiwa terakhir. Siksaan yang mengerikan itu telah menjadi pengalaman yang sangat menggetarkan baginya. Tekadnya untuk bertahan hidup dengan orang yang dicintainya membawa kekuatan Ciki Yubai ke ketinggian baru dengan cepat. Dia menjadi dewa dengan cepat menggunakan dewa jantung kelas 2 sebelum mengembangkannya. Setelah dia bangkit, dia hanya perlu 80.000 tahun untuk menjadi dewa dunia dan 35.000 lainnya untuk menjadi dewa dunia tahap 2. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Sui Ying, dia sedikit lebih lemah dari Transcendent True Meaning kelas 1 lainnya. Prestasinya bahkan telah membuat Forefather Vicious Tyrant mengundangnya untuk menjadi muridnya. Ketika Sui Ying menjawab, Ciki Yubai menerima undangan itu tanpa ragu, menjadi murid pribadi Forefather Vicious Tyrant pada akhirnya. Forefather Vicious Tyrant merasakan sukacita besar setelah itu. Dia bahkan telah berbicara dengan Ciki Yubai, angin abadi, latihlah dengan baik. Jika kamu membutuhkan teknik atau harta rahasia, katakan langsung kepada aku. Petik 2. Perlakuan Forefather Vicious Tyrant pada Ciki Yubai membuat Sui Ying bahagia. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, tiba saatnya Ciki Yubai bersinar. Tapi jangan menyebutkan apakah dia bisa keluar dari sungai waktu karena tidak pasti apakah dia bahkan bisa menjadi dewa dunia kelas 4. Banyak tamu datang satu persatu. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa hubungan dengan Raja Mo Sui. Beberapa bahkan bawahan lamanya. Seluruh pertemuan berakhir dengan beberapa ratus tamu yang hadir. Akhirnya, Raja Mo Sui keluar. Dia mengenakan jubah hitam tebal yang biasa dengan rambut rapi dan kumis. Dia memandang semua temannya yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, semuanya. Semua yang hadir diam dan menatapnya. Monark Mo Sui tersenyum, terima kasih, semuanya, sudah datang. Dalam kehidupan ini aku telah mencapai banyak hal. Setelah dilahirkan ke dunia ini, aku telah berjuang keras untuk mencapai tempat aku saat ini. Aku telah mendirikan sebuah bangsa di dunia dewa dan bahkan membesarkan 7 putri sampai mereka semua menjadi dewa dunia. Petik 2. Jing Qiyu, Mei Yu yang ketujuh dan putri-putri lain dari Raja Mo Sui memandangi ayah mereka. Meskipun dia tidak memanjakan anak perempuan yang lebih muda dari putrinya sebanyak putri sulungnya, Monark Mo Sui masih merawat mereka semua. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi dewa dunia. Aku telah mengalami banyak hal dalam hidup aku, dan mendapatkan banyak hal. Aku sepenuhnya puas dengan apa yang telah aku alami. Monark Mo Sui berbagi. Namun, sangat disayangkan bahwa pada akhirnya, aku masih akan terjebak di sungai waktu tanpa bisa melepaskan diri darinya. Jika aku tidak melampaui, hati aku yang sebenarnya hanya akan hancur pada akhirnya. Aku telah hidup cukup lama, dan inilah saatnya bagi aku untuk meninggalkan dunia ini. Tentu, bahkan jika aku harus pergi, aku masih ingin memiliki satu pertarungan terakhir sebelum bereinkarnasi. Petik 2. Yah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Monark Mo Sui memberikan senyum terakhirnya sebelum dia mulai hancur. Hati dewa sejatinya juga mulai tersebar.
Jing Qiyu memegang tangan Sui Ying dengan erat, tubuhnya bahkan sedikit bergetar. Sui Ying menyaksikan dengan diam-diam. Meskipun mempelajari kitab iblis darah sebelumnya, ayah mertuanya tidak bisa menghindari akhir ini. Dia hanya bisa memilih untuk bertaruh pada harapan terakhir dan terakhir, untuk bereinkarnasi. Weng! Ketika hati dewa yang sejati hancur berantakan, semua sisa-sisa jiwa akan menghilang. Sui Ying samar-samar menyaksikan hukum kosmos mengambil sisa jiwa yang terakhir itu. Monark Mo Sue telah memasuki reinkarnasi dan mungkin berada di dalam perut seorang ibu. Semua yang terbaik, Sui Ying diam-diam memberikan keinginannya. Itu adalah kehidupan seorang kultivator. Semakin jauh berjalan, semakin sulit untuk menerobos. Hanya dengan mengatasi semua kesulitan, seseorang akan mencapai lebih. Tidak pernah ada kasus di mana seseorang dapat dengan mudah mencapai sesuatu yang besar tanpa melakukan banyak hal. Waktu berlalu setelah reinkarnasi Monark Mo Sue. 1000 tahun, 2, 3, 1000 tahun dan bahkan 10.000 tahun berlalu tanpa berita tentang Raja Mo Sue. Sui Ying dan yang lainnya mengerti bahwa Raja Mo Sue telah gagal dalam reinkarnasinya. Sebagai dewa dunia kelas 4, dan dengan dirinya sendiri menjalani pemisahan hidup dan mati, Jing Qiyu secara bertahap menerima semuanya dengan bantuan Sui Ying. Dalam sekejap mata, sudah 690.000 tahun setelah Sui Ying membangun tempat tinggalnya, dan 680.000 tahun sejak Raja Mo Sue bereinkarnasi. Dongbo Sui Ying, aku telah selesai memperbaiki. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.